Saudara berkobar-kobar hari ini. Haleluya. Saya percaya bahwa hari demi hari tentunya kita akan semakin bersemangat di dalam Tuhan. Karena kita tahu bahwa waktunya sudah tidak lama lagi. Bilang kiri kanan, waktunya sudah tidak lama lagi. Makanya kehidupan kita harus terus dibangun. Saudara mau terus dibangun? Amin. Nah, masalahnya hari-hari ini banyak orang yang tidak mau dibangun kehidupan mereka. Banyak orang yang membiarkan hidup mereka tidak dibangun, sehingga akhirnya jatuh bangun. Saya rindu kehidupan kerohanian kita, kehidupan jasmani kita, gak ada yang jatuh bangun. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan jatuh bangun. Jangan jatuh bangun. Makanya supaya hidup kita tidak jatuh bangun, kita harus memiliki kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan. Katakan amin. Karena kehidupan kekal yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara akan membuat kita semakin bergairah dalam hidup ini. Haleluya. Akan membuat kita semakin bersemangat menjalani hari-hari ini. Kenapa hari-hari ini kita merasa kayaknya hari berganti begitu cepat, dan kemudian pola hidupnya ya orang bilang seperti roda yang berputar dan sebagainya. Karena kita tidak memiliki kehidupan yang kekal itu. Karena kita belum masuk kepada kehidupan yang kekal itu. Katakan amin. Hidup yang kekal itu misteri. Katakan sama-sama, hidup kekal itu misteri. Hidup kekal itu misteri bagi mereka yang tidak mengerti. Katakan amin. Bagi mereka yang mengerti, bukan misteri lagi. Haleluya. Jadi hidup kekal itu misteri. Bukankah hari-hari ini sering kita lihat media sosial, YouTube, Facebook, semua membahas tentang kehidupan kekal. Tetapi itu akan menjadi misteri bagi setiap mereka yang tidak mengerti. Nah, makanya saya rindu hari ini saudara harus mengerti apa itu hidup yang kekal itu, supaya saudara tahu dan supaya saudara tidak menjadi misteri lagi. Katakan amin. Haleluya. Saya rindu kita mau buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, kita doakan biar supaya kita punya infocus ini bisa secepatnya. Entah kamu dibikin perbaiki atau diganti baru. Ya, Yohanes pasalnya yang 10, Injil Yohanes 10 ayatnya yang ke-10, kita membaca firman Tuhan. Ya, saudara bawa Alkitab, saudara? Amin. Haleluya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Sekali lagi saya bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Kalau kita mengerti akan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Saya percaya bahwa hari-hari ini mindset kita akan kekristenan pasti akan berbeda, saudara. Akan berubah. Karena selama ini mindset yang ada dalam pikiran kita bahwa Yesus datang supaya membawa surga dalam kehidupan kita.
Tapi perkataan Yesus nggak seperti itu. Tidak ada perkataan Yesus bahwa dia membawa surga bagi kita. Katakan amin. Tapi Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Bilang sama-sama, hidup. Belum bilang hidup. Ini yang kadang-kala bagi gereja Tuhan nggak mengerti. Padahal begitu banyak ayat yang berkata Yesus datang membawa hidup, bukan bawa surga. Katakan amin. Bahkan Yesus mati supaya apa? Saya dan saudara hidup. Katakan amin. Yesus pun mati supaya kita hidup, saudara. Dan hidup yang kita hidupi, saudara, bukan hidup yang sembarangan, bukan hidup yang asal saja. Tetapi hidup yang kita hidupi adalah hidup yang berkemenangan. Katakan amin. Hidup yang kita hadapi adalah hidup yang berkelimpahan. Katakan yes. Hidup yang kita hadapi, yang kita jalani adalah hidup dari kekuatan kepada kekuatan. Amin. Makanya kalau orang Kristen lemah, saya curiga. Kalau Kristen masih stres, saya curiga. Kalau Kristen masih depresi, saya curiga. Jangan-jangan belum terima hidup itu. Haleluya. Karena Yesus datang, saya mau tanya, waktu Yesus datang di muka bumi ini, memang dia stres? Pernah gak Yesus waktu gak ada makanan, kemudian Yesus bilang, oh, makan apa ini? Ada gitu? Nggak ada. Yesus tidak pernah khawatir akan kehidupannya. Hidup yang seperti ini yang harus ada dalam hidup kita. Makanya hidup ini adalah kehidupan kekal. Wah, saudara, kalau saudara dengar terus firman ini, saudara. Makanya Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Kenapa Yesus berkata? Karena hidupnya sudah memberikan contoh bahwa dalam kehidupannya dia tidak ada kekhawatiran. Haleluya. Makanya kalau hari ini engkau masih khawatir, saya bertanyakan saudara. Kalau saudara hari ini hidup khawatir, justru saya yang khawatir. Saya jadi khawatir, berarti saudara belum terima kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus. Amin. Karena kehidupan kekal yang Yesus janjikan, wow saudara, itu luar biasa. Tidak ada stres, tidak ada khawatir di sana. Yang Yesus maksud supaya saudara merasakan sukacita dan damai sejahtera, saya mau tanya, di sorga atau di bumi? Di bumi ini saudara. Makanya kalau saudara nggak bersukacita di bumi, saya jadi tanya saudara. Kalau hari-hari ini saudara nggak bersukacita, nggak ada damai sejahtera, saya jadi tanya-tanya, jangan-jangan saudara belum terima Yesus. Karena orang yang terima Yesus, dia menerima hidup yang kekal ini. Hidupnya Yesus yang dia makannya. Tadi kemana? Lagunya apa? Bawaku naiknya. Bukan. Yang tadi ada kalimat Roh Kristus yang buat mana? Apa sih kalimat pertamanya? Satu kamar. Terus tak sekedar kau. Terus tapi namamu, kuasamu, rencanamu kau tanami. Terus boleh tampilan? Tak layak lagi ku takut, tak pantas lagi ku ragu, sebab Roh Kristus, Roh Kudus, firman-Mu. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau saudara dengar puji-pujian ini, sekarang di gereja kita bukan lagi
pujian-pujian yang melo-melo, saudara. Puji-pujian yang hanya menangisi jiwamu, saudara. Tapi pujian yang mengerti firman, saudara. Makanya pujian ini dari firman, saudara. Amin. Waktu orang tua rohani kami menciptakan lagu ini, diambil dari firman, saudara. Kalau firman tersingkap dalam kehidupan kita, saudara, maka tidak ada ketakutan lagi dalam hidup kita. Kalau firman tersingkap dalam kehidupan kita, saudara, tidak ada keraguan lagi. Mengapa engkau masih ragu, masih takut? Karena firman tidak pernah tersingkap dalam hidupmu. Siapa firman itu? Yesus Kristus. Dialah sang firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Katakan amin. Haleluya. Dan dia bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Nah sekarang jadi pertanyaan, dia diam di mana dia? Ada di mana dia? Kalau seandainya firman Tuhan katakan, coba Yohanes pasal 1. Ayat 1. Ya, dari ayat 1. Ayat 1 dan 2. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lompat ayatnya yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan ayat ini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sekarang saya mau tanya, ada di mana dia? Ada di mana firman itu? Kalau dikatakan di ayat 14, dan diam di antara kita, ada di mana dia sekarang? Di mana-mana saja. Di mana-mana saja. Ada di dalam kita. Katakan amin. Dia diam di dalam saya dan saudara. Nah ini yang kadang-kala banyak orang Kristen gak mengerti. Dipikirnya kalau dia mungkin dia duduk di sebelah kiri saya, di sebelah kanan. No, Alkitab gak tulis dia duduk sebelah kiri, gak duduk di sebelah kanan, gak bilang dia ada di atas atau tapi kita, di dalam kita ini, saudara, katakan yes. Makanya saudara, ini luar biasa. Makanya kita harus mengalami hidup yang kekal yang dari Tuhan itu. Yohanes pasal 17, coba kita lihat Yohanes 17 ayatnya yang ketiga. Wah, haleluya. Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Saudara jangan terpengaruh dengan ada LED, makanya bawa Alkitab saudara, supaya saudara. Yohanes pasal 17 ayat 3. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu. Ulang sekali lagi, 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Kau utus. Amin. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Yesus. Katakan yes. Hidup yang kekal itu kalau kita kenal Yesus. Makanya orang yang gak kenal Yesus, mereka gak mengerti hidup kekal itu. Makanya bagi orang yang gak kenal, menolak Yesus, mereka menjadi misteri hidup yang kekal itu. Katakan amin. Yang gak kenal Yesus, yang gak tahu tentang Yesus, bahkan yang tahu dan menolak, bagi mereka hidup kekal itu menjadi sebuah misteri. Tetapi bagi kita, hidup kekal itu realita, kenyataan, bukan khayalan. Haleluya. Sekali lagi, kalau saya bicara hidup
yang kekal. Jangan langsung saudara pikirin sorga. Haleluya. Hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Dan kalau Yesus ada di dalam kita, berarti kita juga memiliki hidup yang kekal itu. Amin. Katakan amin. Haleluya. Jadi hidup yang kekal itu adalah untuk mengenal, untuk mengetahui, untuk mengerti siapa Yesus Kristus itu. Haleluya. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani, hidup kekal itu soe. Kalau orang Manado bilang soe itu sial, saudara. Tapi ini bukan soe. Soe, Z-O-E. Hidup kekal. Haleluya. Makanya saya rindu saudara. Saya dan saudara harus memiliki soe itu. Amin. Dengan kita memiliki soe, maka kehidupan kita saudara tidak membosankan. Karena kita tahu arah dan tujuan kehidupan kita. Amin. Dengan hidup yang kekal itu, hidup yang kekal itu saudara, maka saya dan saudara akan semakin bergairah menjalani kehidupan. Haleluya. Kita harus rubah mindset kita yang selalu berkata begini, kan hidup hanya sementara. Coba kita telah akan kalimat ini, kan hidup hanya sementara. Enggak ada. Firman Tuhan bilang kita harus memiliki kehidupan yang kekal. Kalimat itu benar tapi nggak sepenuhnya benar. Kecuali kita katakan hidup kita itu hanya sementara di dunia. Ya, betul, benar. Kalau di dunia sementara. Tapi kehidupan saya dan saudara, kehidupan kita kekal. Termasuk yang tidak percaya Yesus pun hidupnya kekal. Bedanya tempatnya nanti. Kita bersama-sama dengan Yesus Kristus, mereka kekal dalam penghukuman. Jadi sama-sama kekal. Makanya kalau bilang hidup kita sementara, benar, tapi nggak sepenuhnya benar. Makanya saudara jangan termakan dengan hidup ini singkat. Selama aja ini masalahnya. Yang jadi permasalahan, siapa yang kau pilih sebagai juru selamat? Itu. Kalau kita salah pilih, wah itu yang berbahaya. Kekekalan kita nggak tahu di mana arah dan tujuannya. Tapi kalau kita tahu siapa juru selamat kita nggak takut saudara dalam kehidupan kekal kita. Amin. Haleluya. Itu sebenarnya kata-kata yang berbilang hidup ini hanya seperti itu, pernyataan orang-orang putus asa saudara. Pernyataan orang-orang yang udah nggak tahu mau ngapain. Kan hidup kita hanya sementara, ya, karena nggak bergelora, karena dia nggak mengerti, nggak mengenal, nggak mengetahui tentang soe itu, hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Hidup yang kekal itu bukan janji Tuhan, bukan masuk surga. Katakan amin. Banyak kadang-kadang kita suka salah persepsi saudara. Kalau bicara hidup yang kekal, pikiran kita langsung masuk surga. Enggak. Hidup yang kekal itu bukan masuk surga saudara. Tetapi hidup kekal itu saudara adalah kehidupan Yesus sendiri yang diberikan bagi saya dan saudara. Haleluya. Hidup yang kekal itu eternal life. Saya rindu saudara supaya saudara menerima eternal life dari Tuhan. Amin. Katakan saya harus menerima eternal life dari Tuhan. Yaitu soe, hidup yang kekal itu. Katakan amin. Nah firman Tuhan katakan begini saudara. Hidup yang kekal itu adalah ketika kita memiliki roh yang baru. Katakan sama-sama. Hidup yang kekal itu adalah ketika saya
menerima roh yang baru. Jadi saudara harus menerima roh yang baru itu, saudara. Makanya firman Tuhan berkata, semua yang lahir dari Allah. Kalau kita lahir dari Allah, saudara, artinya kita sudah masuk di dalam roh yang baru itu, saudara. Katakan amin. Jadi bicara tentang hidup yang kekal, memiliki hidup yang baru, artinya apa? Yang pertama, kalau kita memiliki hidup yang kekal, yang memiliki roh yang baru itu, maka indera rohani kita akan mulai aktif. Katakan amin. Indera rohani kita akan aktif. Apa itu indera rohani kita? Ada berapa tuh indera rohani kita? Intuisi, apalagi komunion, kemudian konsin, hati nurani. Indera rohani kita ada 4, saudara. Sehingga intuisi kita, saudara, akan aktif. Amin. Hati nurani kita akan aktif, asalkan engkau menerima roh yang baru itu. Amin. Komunion kita akan aktif, bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Engkau akan selalu merindukan Tuhan, karena kita punya koneksi, saudara. Haleluya. Hidup yang kekal itu yang kedua, yaitu mengenal kebenaran. Sama-sama katakan mengenal kebenaran. Maksudnya apa mengenal kebenaran? Mengenal kebenaran itu mengenal Allah. Katakan amin. Karena Allah itu adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Kalau kita mengenal Allah, saudara, maka kehidupan kita akan kuat, akan strong. Haleluya. Bapak Ibu Gembala selalu bilang stronger. Supaya kita strong, saudara, kita harus kenal Allah kita. Masalahnya banyak orang Kristen sudah puluhan tahun, udah bangkotan jadi Kristen, nggak kenal siapa Allahnya itu. Dia cuma tahu namanya, tapi dia nggak mengenal isi hatinya. Bukankah banyak orang Kristen gitu? Dia cuma tahu, oh Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak rancangan Tuhan dalam hidupnya? Dia nggak tahu. Dia tahu nggak kehendak Tuhan dalam hidupnya? Dia nggak tahu. Kalau ditanya apa tujuan Tuhan dalam hidupmu? Nggak tahu. Bingung. Makanya kehidupannya, orang-orang seperti itu akan keluar dari mulut. Hidup ini bagaikan roda yang berputar, karena dia nggak tahu kehidupannya seperti apa. Orang Alkitab nggak ada bilang roda apa ini? Roda pedati apa roda mobil apa roda motor, nggak tahu. Nggak ada soal jadi Alkitab hanya berkata hidup kita akan terus naik. Katakan amin. Hidup kita jadi kepala, bukan ekor. Katakan yes. Tapi orang-orang yang nggak mengenal Allah, dia nggak tahu. Makanya bingung. Lihatlah kalau orang Kristen itu bingung, saudara. Itu kenapa? Karena dia cuma tahu tapi tidak mengenal Allahnya. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengenal Allah dengan benar. Haleluya. Bilang kiri kanan, engkau harus mengenal Allah dengan benar. Orang yang mengenal Allah, maka kehidupannya tidak ada ketakutan. Katakan amin. Sekali lagi ikuti saya. Orang yang mengenal Allah, maka dalam hidupnya tidak ada ketakutan. Daniel, dia mengenal siapa Allahnya. Katakan yes. Dia mengenal siapa Tuhannya. Makanya waktu Daniel masuk dalam
kandang singa, gua singa, tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Amin. Amin. Nggak ada Daniel bilang, tunggu, jangan masukin saya di situ. Enggak. Orang yang mengenal siapa Tuhannya, tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Saya menantang saudara hari ini, saudara. Coba saudara tanya kembali dalam hidup saudara, apakah masih ada ketakutan dalam hidupmu? Apakah masih ada kekhawatiran dalam hidupmu? Kalau itu masih ada dalam hidupmu, berarti engkau belum mengenal siapa Tuhanmu. Katakan amin. Karena Allah tidak menciptakan roh ketakutan dalam hidup kita. Katakan yes. Daniel dia mengenal siapa Allahnya. Makanya dia tidak pernah takut kepada pemerintahan sistem dunia, dia tidak takut. Haleluya. Kemarin saya tentang apa ya? Domain, wilayah, teritorial, area. Wah, kalau kita mengerti saudara, Allah menciptakan saya dan saudara supaya apa? Kita menguasai domain saudara. Sebenarnya apa yang jadi kesalahan atau dosa daripada Daniel? Saya mau tanya sama saudara, sehingga dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Apa? Dosa terbesar apa yang dilakukan kepada raja? Nggak ada. Iya. Alkitab mencatat orang-orang yang mau menjerumuskan Daniel, mereka bilang begini, kita udah cari nih, udah cari seluk-beluknya, nggak dapat, nggak ketemu kesalahan Daniel, nggak ada dia, nggak ada cacat dia, nggak ada dia salah dalam hal apapun, nggak bikin kesalahan dia, korupsi enggak, suap menyuap enggak, KKN enggak ada. Apa dong? Tahu nggak mereka menyalahkan Daniel dalam hal apa? Berdoa kepada Tuhan. Ibadahnya kepada Tuhan. Dari dulu setan paling takut kalau orang beribadah kepada Tuhan. Makanya kalau engkau datang beribadah banyak tantangan. Bukan cuma engkau yang mengalami. Dari zaman dulu setan berusaha supaya jangan orang datang beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tapi Daniel, dia mengenal siapa Allahnya. Wah, saya luar biasa saudara. Kalau saudara mengerti ini saudara, kehidupan saudara pasti berkobar, pasti berkobar-kobar. Saudara datang ibadah tuh nggak ada tuh, malas banget. Saudara beribadah semangat, excited saudara. Ketika menyembah Tuhan nggak usah WL suruh angkat tangan. Ini luar biasa itu Gembala. Kita memang gereja unusual saudara. Biasanya WL berdiri di sini kan, ini WL berdiri di sini. Beda memang gereja kita memang beda saudara. Haleluya. Saya nggak mau kita terpaku dengan liturgi dan tinggalkan itu semua. Karena inti dari ibadah kita bukan menyembah. Amin. Intinya dengar firman. Haleluya. Daniel mereka nggak temukan kesalahan apapun dalam hidupnya kecuali dalam hal apa? Ibadahnya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan, kesetiaannya, keloyalitasannya kepada Tuhan, wah, kesungguh-sungguhannya. Makanya saudara, kadang-kadang nggak masuk akal. Dunia kadang-kadang cari kesalahan. Amin. Dunia kadang-kadang cari. Makanya engkau harus menguasai domain saudara. Wah, kalau saudara menguasai, saudara tahu siapa yang memiliki kehidupan saudara. Roh ketakutan tidak ada dalam hidup saudara. Kenapa? Saudara kenal dia, saudara. Orang yang mengenal Tuhannya dengan benar, seperti Daniel, dia tidak takut, saudara. Sejarah mencatat, saudara, bahwa yang ada di lubang singa itu, yang ada di lubang di gua singa, yang Daniel masuk itu
Saya bertanya, ada berapa singa? 3. Ayo, saudara jawab. Ada berapa singa yang ada di gua itu? Ada berapa? 3. Ayo, saya masih berikan 2 kesempatan jawaban lagi. Yang menjawab nanti akan membawa pulang 1 buah. Ayo, ada berapa singa? David bilang 3 katanya. Ayo. Alfian, berapa Alfian? 330. 330. Ayo. Siapa lagi? Pak Ekor, kira-kira berapa? 1. Cuma 1 katanya. Ayo, siapa lagi? Kode, berapa kode? Berapa? Hanya ada ini search Google tuh. ChatGPT berapa singa? Hah? Ada 2. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang berapa 6, ada yang 330. Yang benar yang mana? Saya mau katakan begini, saudara. Alkitab berkata begini. Coba kita lihat deh. Daniel supaya Daniel pasalnya yang keberapa tuh? Ke-6 ya? Sorry, Daniel pasalnya yang ke Gua singa. Daniel pasal berapa? 6. Daniel pasal 6. Ayat Dari ayat 1 coba. Daniel 6 ayat 1. Perhatikan ayat ini. Saya ingin supaya saudara. Lalu berkenanlah Darius. Perhatikan ayat ini. Lalu berkenanlah Darius mengangkat berapa? 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Oke. Kemudian kita lihat ayatnya yang ke ayat 4. Ini kok ada itu ya? Nggak langsung 4. Kemudian kita baca sama-sama 2-3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Perhatikan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya. Nggak bisa keluar kan? Ibadahnya kepada Allahnya. Saudara sudah tangkap ini? Oke. Kemudian kita baca. Nah ini langsung baca aja ayatnya yang ke 24. Dari ayat 23 deh, dari ayat 23. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 24. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah membunuh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka, perhatikan, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka
bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Perhatikan ayat ini. Jadi Alkitab mencatat bahwa orang-orang yang dipilih oleh Raja Darius ada berapa? 123 di ayat 1. Ada berapa? Kurang lebih 120 wakil-wakil raja. Ini perhatikan. Tapi di ayat 24 dikatakan yang dimasukkan bukan hanya yang menuduh, tetapi istri-istrinya, anak-anaknya. Oke, sekarang saya mau tanya, kalau seandainya satu singa, kalau makan saya nih, sebesar saya, kira-kira butuh berapa singa? Kurang lebih 3. Kurang lebih 3. Kalau seandainya David satu aja cukup kayaknya. Tapi kalau saya 3 singa nih, 3 singa. 3 kali 120 berapa, saudara? Belum ditambah istri dan anak-anaknya, berarti banyak. Diperkirakan di kandang itu, saudara. Dan pada zaman itu, saudara, memang orang raja-raja pada zaman dulu, mereka menganggap itu suatu kebanggaan kalau seandainya banyak peliharaan binatang-binatang buas. Jadi binatang yang ada di kandang singa bukan 6 ekor. Kita dari dulu coba lihat gambar, oh ada 6 ekor. Ada 6 ekor singa, oh berarti ada 6. Bayangkan saudara, saya bulatkan aja, oke lah, kalau umpama 700, kita bulatkan aja 500 lah, kurang lebih. Taruhlah 500 singa. Bayangkan Daniel ada di tengah-tengah 500. Saya mau tanya sama saudara, coba saudara tutup mata dan saudara berpikir, saudara merenungkan, ketemu satu singa sama ketemu 500 singa, menakutkan mana? Satu aja kita udah. Tapi saya mau mengajarkan saudara, ternyata orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh, mengenal Allah secara benar, 500 singa pun dia tidak pernah takut. Mungkin hari-hari ini kita nggak bertemu singa yang seperti itu, tetapi ada banyak sistem-sistem dunia seperti singa yang mau menerkam saya dan saudara. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mengenal siapa Tuhan, tidak ada ketakutan dalam hidup. Daniel nggak pernah takut, saudara. Dan justru lewat hal itu, melalui kita yang mengenal Allah, orang-orang yang melihat kehidupan kita sama seperti Raja Darius, akhirnya dia memuliakan Allah. Makanya orang suka bilang, kenapa hidupan Kristen kita beda? Yaitu karena kita mengenal siapa Allah kita. Bukan hanya sekedar memanggil dengan suara yang lantang, dengan pengeras suara dan sebagainya, tetapi kita tahu siapa yang kita sembah. Amin. Saya mesti katakan ini, saudara, sehingga kita memanggil Allah kita, saudara, bukan hanya sekedar asal panggil. Haleluya. Kalau engkau mengenal Allah, saudara, pasti kehidupanmu beda, saudara. Dan orang akan tertarik dengan kehidupan yang berbeda, yang seperti itu. Seharusnya kalau kita mengenal Allah dengan benar, hidup kita semakin cinta Tuhan. Dunia tidak bisa menarik kita untuk hal kesenangannya, karena kesenangan kita lebih cinta Tuhan. Kesenangan kita lebih melekat dengan Tuhan, lebih indah daripada jalan-jalan, lebih indah daripada hangoutmu, lebih indah daripada belanja shopping-shoppingmu, lebih indah daripada nonton sinetronmu. Haleluya. Karena dekat dengan Tuhan itu, wow, saudara. Makanya dalam hal apa setan mau supaya kita tidak mencapai apa yang menjadi agenda Tuhan dalam hal ibadah. Jadi dari dulu, saudara, yang dihalangi dalam kehidupan orang percaya selalu apa?
ibadahnya. Amin. Amin. Ini ada satu ayat lagi. Wah, saya jadi ingat ayat-ayat ini, saudara. Baca Keluaran pasalnya yang kelima. Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Semangat ya David, masak terus. Makanya saudara siapkan Alkitab. Sudah ketemu? Ayatnya yang pertama. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian, perhatikan ayat ini. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Lompat ayat 4. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Nah, perhatikan saudara. Tadi kelewat ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi kepada gunung 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Jadi lihat saudara, dari awal Tuhan mau agar supaya orang Israel mereka beribadah. Tapi Firaun bilang, udah balik kerja. Tuh, sistem Babel, sistem Mesir, dunia selalu membawa kita supaya sibuk dengan pekerjaan. Supaya apa? Tidak beribadah. Makanya kalau engkau hari ini, gembala nggak bisa ibadah, lagi kerja, engkau sudah dikuasai Mesir. Iya. Haleluya. Dalam semua hal kalau kita, waduh, ada banyak ini sebenarnya ayat-ayatnya. Dalam hal ini, Daniel dalam hal apa? Nggak ada kesalahan, nggak ada. Dia tetap setia. Cuma satu kesalahan Daniel, rajin ibadah. Udah, itu aja. Cuma satu kesalahannya. Dia suka bertemu dengan Tuhan, tapi setan tidak suka engkau bertemu dengan Tuhan. Tapi orang yang kuat, orang yang mengenal siapa Allahnya, dia tidak akan terhalang. Haleluya. Saya ngomong begini kenapa? Bukan karena omong kosong, saudara. Saya sudah mengalami dan saya sudah mempraktekkan itu. Dulu saya kerja di perusahaan, di PT Diamond, saudara, di Kelapa Gading. Hari Minggu itu hari nggak bisa libur, harus kerja, masuk jam 7 pagi. Nggak boleh hari Minggu itu kalau perlu lembur, saudara. Saya bilang, saya ini anak Tuhan, tapi saya masalahnya baru 1 bulan masuk nih, masa udah mau minta libur? Orang bilang, saya konsultasi dengan leader saya, Mas, kalau saya libur dalam gini, belum ngomong, kamu gila kali ya? Jadi saya bilang, Tuhan, saya percaya waktu saya berdoa Tuhan berikan saya pekerjaan, dan pekerjaan ini datang karena dari Tuhan. Masa ketika pekerjaan datang, pekerjaan ini menghalangi saya untuk bertemu Tuhan? Berarti ada yang salah. Haleluya. Saya ambil keputusan. Saya bilang, oke, sama leader saya nggak masuk nih. Kayaknya langsung ke HRD ini. Langsung personalnya. Baru 1 bulan saya kerja. Tapi saya bilang begini, Ci, maaf nih Ci, mau ngomong. Oh iya, ada apa? Saya ini anak Tuhan. Ini saya ngomong gini, saya nggak bohong, saudara. Saya anak Tuhan. Hari Minggu saya harus ke gereja. Saya ini pelayan Tuhan. Hari Minggu saya harus melayani
penting saya bisa beribadah. Saya nggak minta cuti, saya nggak minta libur, tapi saya mau beribadah kepada Tuhan. Dan lihat perusahaan kita diberkati oleh Tuhan. Saya berani berkata itu, saudara. Jadi bukan omong kosong. Waktu saya mengajarkan saudara, saya melakukan itu. Dan waktu saya berkata itu, bos-bos pada terbangun semua. Coba, pergi ibadah. Itu orang Buddha, orang Konghucu, orang Muslim, bos-bos semua. Saya ngomong, saya ini anak Tuhan. Hari Minggu saya mesti beribadah. Saya nggak ada ketakutan ngomong gitu. Ini baru 1 bulan dan belum diterima lagi jadi karyawan tetap, saudara. Belum diterima juga udah sombong yang takut, minta libur. Tapi saudara tahu, omset luar biasa. Perusahaan bisa buka cabang di mana-mana, di Batam dibuka, di Makassar dibuka. Saya bilang, ini jadi Tuhan, penyertaan Tuhan. Lewat apa? Kita anak Tuhan, Tuhan bela. Asalkan engkau Senin sampai Sabtu kerjalah engkau sungguh-sungguh. Amin. Kalau waktunya bekerja engkau dengan baik. Saya percaya ketika engkau minta, nggak usah minta libur. Kalau engkau memang kerja hari Minggu, nggak usah minta libur, tapi beri waktu engkau untuk beribadah. Sistem dunia mengangkat menghalang-halangi kita untuk datang beribadah. Supaya apa? Kita tidak mengenal Dia. Supaya apa? Kita tidak terima kehidupan yang kekal itu. Makanya kita dibodohi terus, Ini masih ada saksi Bu Vina nih. Dia bilang, Bapak Gembala, saya bilang saya nggak boleh libur. Saya bilang, berhenti dari pekerjaan kau katanya. Nggak bisa. Bilang sama bos, saya mau ke ibadah. Tapi selesai ibadah, pergi kerja. Nggak apa-apa. Yang penting ibadah. Benar, awal-awalnya pulang ibadah kan kita jam 12, jam 1. Berangkat pergi kerja jam 1 masuk. Lama-lama akhirnya bosnya bilang, ya udah libur aja kan. Saya percaya saudara, kalau saudara berdiri atas kebenaran firman Tuhan, firman yang bela kita. Amin. Saya ngomong begini kenapa? Karena saya mengalami saudara. Bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang, tapi kita melakukannya atas apa kebenaran firman Tuhan. Amen. Saya percaya kalau kita nggak neko-neko saudara, asalkan kita jangan ibadahnya 2 jam, udah ibadahnya ngantuk-ngantukan, selesai ibadah, kan ini libur saudara, jangan mata melek, giliran mau jalan-jalan senang, tapi di gereja nggak bersemangat, itu kan saudara kurang ajar namanya. Tapi kalau saudara benar-benar ibadah, ya saya mau ibadah. Ya, saya mau mencari Tuhan, saya mau ketemu Tuhan, saya mau mengenal Tuhan, saya mau memberikan gitu. Wah, saya percaya kehidupan yang seperti ini akan membuat saudara mengalami naik level. Hidup saudara juga naik level di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kita selalu nyungsep? Karena kita nggak berani berdiri di atas kebenaran. Kenapa? Ya orang kita masih bikin dosa, masih senang dengan dosa. Kita masih nggak mau serius dengan Tuhan. Coba saudara serius dengan Tuhan. Hidup saudara pasti pembelaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kita. Katakan amin. Haleluya. Makanya, waduh saya ketika baca ini saya diingatkan terus. Oh iya, ada banyak sekali contoh. Iblis nggak suka ketika kalau beribadah kepada Tuhan. Saya berapa kali masuk pekerjaan waktu di Kelapa Gading, di Sumatera. Saya pernah kerja di ekspedisi saudara. Sama saudara, hari Minggu juga susah, Minggu susah, aduh. Tapi dengan satu keyakinan, saya begitu saudara. Oke lah, nggak bisa libur, tapi kan Tuhan kasih hikmat. Oh ya, ada waktu untuk beribadah. Saya ibadah. Saya cuma minta waktu 2 jam, saya mau ibadah. Kalau memang ini,
mepet saudara. Ya paling 3 jam lah. Udah dengan perjalanan pergi pulang kalau seandainya jauh tempat ini pekerjaannya. Habis itu ya saya kembali lagi bekerja dan saya melihat penyertaan Tuhan. Saudara, jemaat-jemaatnya yang lama tahu saya dulu bukan pengangguran. Saya dalam 1 tahun pekerjaan saya 3 kali naik jabatan. Kenapa bisa? Orang langsung diterima. Saya juga bingung, tapi saya percaya kalau tangan Tuhan yang bersama dengan kita, tangan Tuhan yang menyertai perjalanan kita, berhasil dan beruntung itu bukan kita, tapi realita kita alami. Amin. Makanya Tuhan bilang, engkau akan jadi kepala bukan. Itu bukan kata-kata, itu firman Tuhan. Amin. Itu hanya akan jadi kata-kata ketika hidup kita tidak akurat dengan firman. Tapi kalau kita hidup akurat dengan firman, kita berjalan selaras dengan firman, maka firman Tuhan berkata, engkau jadi kepala bukan buntut, bukan ekor. Engkau tetap naik bukan turun. Itu bukan kata-kata, tapi itu realita. Amin. Asalkan apa? Tetap strong, tetap hidup selaras dengan firman, hidup akurat dengan firman, engkau akan mengalami mujizat demi mujizat. Martina udah PNS ya sekarang ya? Udah diangkat ya? Udah setahun lebih. Oh udah setahun lebih. Wah puji Tuhan. Luar biasa saudara. Kesetiaan kita ketika kita mau sungguh-sungguh. Yang penting engkau ketika kerja, saudara kalau lihat di Alkitab, semua itu Tuhan yang angkat orang-orang yang hebat-hebat itu pekerjaan keras semua saudara. Amin. Gideon membajak dengan 7 pasang lembu. Itu bagaimana caranya saudara? Tapi luar biasa. Makanya Gideon mau lawan ratusan prajurit. Dia lawan dengan apa? 300 orang. Ya. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai Gideon. Amin. Gideon sudah dilatih dulu. Gideon sudah dilatih dulu oleh Tuhan. Amin. Banyak orang-orang kita waktu dalam proses pelatihan kita menolak untuk dilatih, sehingga ketika berperang kalah. Daud, Daud memang nggak pernah pegang pedang, nggak pernah, tapi dia sudah dilatih di padang gurun. Lawannya apa? Singa, beruang. Beruang itu badannya sebesar dengan Goliat, saudara. Beruang kalau berdiri kan kurang lebih 2-3 meter. Goliat berapa? Firman Tuhan bilang 6 hasta. Ya kurang lebih hampir 2 meter lebih, 3 meter lebih. Kurang 3 meter kurang. Bukankah sama dengan Goliat? Sama dengan beruang. Makanya Daud bilang, dan Daud itu sudah dilatih oleh Tuhan di padang gurun. Dia dilatih. Dilatih apa? Diabaikan keluarga. Dilatih apa? Dilatih menyendiri, tapi dia mau tetap bersama dengan Tuhan. Jadi Daud itu sudah terlatih saudara. Makanya waktu menghadap dengan Saul bilang begini, ibu Goliat dari kecil udah dilatih berperang. Lah kamu, ya udah pakai nih bajuku. Dikasihlah baju sirahnya Saul. Jelas ya? Dikasih baju sirahnya, dikasih pedangnya, dikasih ketopongnya, semuanya longgar, nggak ada yang pas. Haleluya. Jangan pakai perlengkapan orang. Amin. Pakai apa yang ada pada kita. Karena Tuhan nggak pernah minta apa yang ada pada orang padamu, tapi apa yang ada padamu, apa yang ada pada saya, ada apa yang ada padamu, itu yang Tuhan minta. Makanya Daud tanggalkan itu saudara. Daud bilang, aku nggak biasa pakai ini. Orang bingung. Tapi Daud dia percaya, dia punya pengalaman. Ini saya khotbah hari Jumat nih. Makanya engkau harus punya pengalaman spiritual dengan Tuhan, pengalaman pribadi. Makanya Daud ucapkan satu kalimat begini, kalau Allah yang aku sembah menyelamatkan aku dari singa, dari beruang, dari serigala, Allah yang sama juga akan menyelamatkan aku
dari orang yang tidak bersunat ini. Amin. Makanya dia berkata, woi mana itu bolehnya? Gue lihat kaget, ini yang datang ini anak kecil nih. Di luar udah mau 3 meter tingginya, badannya segaban-gabannya saudara. Udah bawa tombaknya. Tombaknya itu berapa beratnya itu? Berapa sikal itu? Kurang lebih 50 kilo. Lo bayangin saudara, orang itu lempar apa itu cakram mau itu kalau kena Daud saudara, penyek saudara. Daud itu sekali kena tebasan itu hancur itu. Tapi Daud nggak takut saudara. Daud malah ngeledek. Engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan lembing. Engkau mendatangi aku dengan segala persenjataan. Tapi Daud bilang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Wow. Orang yang mengenal Tuhannya tidak pernah melihat Goliat itu suatu tantangan. Orang yang mengenal Tuhan tidak pernah melihat Goliat itu sebagai masalah. Amin. Tapi dia melihat Goliat adalah batu loncatan untuk dia menjadi raja atas Israel. Amin. Serius saudara, untuk naik level, jangan pernah lihat Goliat itu masalah. Lihat Tuhan. Kenal Tuhan. Jangan cuma ngomongnya doang. Hai masalah, Allahku lebih besar dari masalahku. Giliran datang masalah melek mulu saudara. Kalah terus. Kenapa? Karena cuma kata-kata. Tapi kalau itu menjadi realita dalam hidup saudara, wow, firman menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Saudara hidup selaras dengan firman, wow, kemenangan menjadi bagian kita. Menjadi pemenang itu bukan hanya cerita. Katakan amin. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, engkau harus mengenal siapa Allah. Haleluya. Jadi mengenal kebenaran yang kedua adalah mengenal Allah saudara. Daniel dia mengenal siapa Allahnya, makanya dia tidak ada ketakutan ketika masuk kandang singa. Siapa temannya Daniel? SMA. SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka juga, karena mereka tahu siapa Allah yang mereka sembah, makanya mereka nggak takut masuk ke dapur perapian, saudara. Wah, tantangan apapun kadang-kala rasa-rasanya mau menghanguskan kita, tapi kalau engkau mengenal Allah, tidak ada yang dapat menghanguskan kita. Alkitab mencatat waktu mereka Sadrak, Mesak, Abednego keluar, dan orang yang melihat mereka terkagum-kagum, mereka heran. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada bau kebakaran angus, lecet, nggak ada. Api tidak sanggup membakar mereka karena ada apa? Api kemuliaan yang melindungi mereka. Haleluya. Kalau kau ada dalam api kemuliaan Tuhan, api dunia ini tidak dapat menghancurkan, menghanguskan saudara. Asal kau apa? Berdiri, stature rohani saudara, posisi rohani saudara. Saya mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya mau mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Coba kita lihat Hosea pasalnya yang keempat. Ada satu ayat yang luar biasa ini. Hosea pasal 4 ayatnya yang ke-6. Saudara sudah tahu ayat ini kan? Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Satu, dua, tiga. Umatku binasa. Ini semua dapat ya. Hosea 4 ayat 6. 1, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Katakan amin. Kalau kita mengenal Allah, maka kita tidak akan takut akan kehidupan yang keras. Haleluya. Tapi kalau kita nggak mengenal Allah, kehidupan yang ringan pun akan jadi berat bagi kita. Makanya kita harus mengenal Allah. Siapa Allah itu sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara.
Dan saya rindu jangan cuma panggil-panggil Tuhan, karena Yesus sendiri berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Penekanan katanya mesti jelas. Tuhan, Tuhan. Kalau saudara salah penekanannya jadi hantu. Makanya Tuhan bilang, bukan setiap orang yang berseru memanggil nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya rindu saudara ketika berseru memanggil nama Tuhan, bukan karena lata saudara memanggil nama Tuhan, tapi karena saudara kenal siapa Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, hidup yang kekal itu, ketika kita memiliki hidup yang kekal, roh yang baru itu, artinya apa? Kita memiliki hidup yang kekal di dalam hidup kita, maka kita memiliki roh keputraan dari Tuhan, Spirit of Sonship. Hidup yang kekal itu kita memiliki roh keputraan dari Dia. Katakan amin. Mengapa kita perlu roh keputraan ini, Spirit of Sonship ini, saudara? Karena roh keputraan ini yang akan membuat saya dan saudara menuju kepada apa, saudara? Kepada Bapa di sorga. Haleluya. Yang akan membawa Spirit of Sonship ini ya, yang akan melayakkan kita memanggil Abba ya Bapa. Tapi yang jadi pertanyaan berikutnya, anak yang mana dulu ini? Anak-anak yang dewasa. Haleluya. Anak-anak yang dewasa, saudara. Jadi bicara tentang kehidupan yang kekal ini, roh yang baru, yaitu ketika kita memiliki roh keputraan itu, Spirit of Sonship, yang akan membuat kita, membuat saya dan saudara menuju menjadi anak yang dewasa, anak Allah yang dewasa. Kenapa ini penting, saudara? Coba kita lihat Roma 8 ayat 19. Kita baca Roma 8 ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Anak-anak di sini saudara bukan teknon, tapi huios, anak-anak Allah yang dewasa. Kenapa? Anak-anak Allah yang dewasa. Karena hanya anak-anak Allah yang dewasa yang bisa men-take over setiap keadaan. Amin. Kalau anak-anak kecil, saudara, ya benar kita merindukan ada anak-anak kecil. Tapi hanya anak kecil itu hanya untuk ditimang-timang. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kan ada anak-anak baru nih, kayak keluarga Pak Rahmat, keluarga Pak Marbun, ada lagi keluarga Pak Sipahutar. Nah, anak-anak ini kalau yang kecil kan dia belum bisa berbuat apa-apa. Mau makan, nangis. Buang air, nangis. Mau minum, nangis. Dia belum bisa diandalkan. Makanya harus didewasakan. Amin. Nah, untuk didewasakan supaya bisa bertumbuh dan kemudian menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Supaya apa? Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Supaya Bapa melihat kita, supaya Bapa matanya tertuju kepada kita, kasihnya kepada kita. Kenapa? Karena Bapa melihat Yesus dalam hidup saya dan saudara. Amin. Makanya kita adalah generasi yang dirindukan. Katakan sama-sama, saya adalah generasi yang dirindukan. Saya adalah generasi yang dinantikan. Makanya kalau saudara berkata saudara generasi yang dirindukan, dinantikan,
Ayo bangun kehidupan saudara. Karena masih banyak orang di luar sana yang merindukan saudara, menantikan saudara. Menantikan apa? Supaya saudara men-take over setiap kehidupan saudara. Domain saudara. Katakan yes. Haleluya. Yang keempat, bicara kehidupan yang kekal. Roh yang baru itu supaya saya punya terang. Bilang supaya saya punya terang. Coba kita lihat kembali lagi Yohanes pasal 1 tadi. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4 kita baca. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Ayat 4 kita baca 2-3. Dalam Dia ada, ulang ayat 4 2-3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Katakan amin. Wow, semakin diteguhkan ayat-ayat firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Amin. Jadi dengan kehidupan kekal itu saudara, Yesus berkata bahwa hidup yang kekal, aku datang supaya engkau memiliki hidup. Ini makin dijelaskan. Kenapa? Karena hanya di dalam Yesus ada hidup. Katakan amin. Dan hidup itu adalah terang manusia. Wow. Hari apa ya Bapak Kepala Khotbah tentang terang itu? Jumat ya? Allah berfirman, jadilah terang. Hari pertama jadilah terang. Terang yang mana nih? Matahari bulan bintang belum ada nih. Saudara nangkap nggak firman Tuhan ini? Wah, kalau saudara hadir terus, saudara, saya percaya firman ini akan terus berakselerasi dalam hidup saudara. Saudara semakin oh iya. Makanya jangan bolong kalau hari Rabu sama hari Jumat saudara hadir, biar supaya firman semakin limpah saudara. Amin. Haleluya. Kita punya terang saudara. Dan saya percaya ketika kita punya terang, maka kegelapan akan sirna. Haleluya. Gelap itu nggak tahan dengan terang saudara. Makanya saudara, di mana terang berada? Di mana itu? Matius pasal berapa itu? Kota yang tersembunyi itu dikatakan gitu. Nggak ada orang menyimpan pelita itu di bawah gantang, nggak ada. Matius pasal 5 ayat 14. Jadi firman Tuhan ini udah firman, ayat menjelaskan ayat saudara. Amin. Bukan catatan, tapi ayat menjelaskan ayat saudara. Kamu adalah Yesus nggak bilang kamu seumpama terang dunia, enggak. Tapi Yesus berkata kamu adalah terang. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau ada terang saudara, saudara tidak bisa menyembunyikan diri saudara. Amin. Dan saudara pasti akan dicari-cari orang. Saya pernah mengalami saudara. Waktu kecil saya lumayan adventure saudara, karena bapak saya mantan ABRI, mantan TNI. Jadi bapak saya suka berburu. Jadi satu waktu kami masuk hutan saudara. Ada istilahnya apa ya? Ya biasalah kalau di hutan-hutan itu saudara, ya kita tahu bersama. Banyak sekali hal-hal yang kadang-kala misteri saudara. Tapi bapak saya ingat, mungkin dia ingat ayat ini. Lah, kalau ada terang, pasti kita nggak akan tersesat. Jadi cari aja terang kita. Kita cari tempat yang tinggi, lihat, oh itu ada terang. Maka kita jalan, ketemu, bisa keluar. Padahal 3 jam kita muter-muter, udah sampai pakai tanda. Ini kita udah lewat di sini. Tapi balik kok kita lewat sini lagi ya? Putar. Akhirnya bapak saya bilang ini, udah kita jadikan terang. Terang akan membuka jalan kita sekarang, akan membuka mata kita sehingga kita tidak tersesat. Amin. Kota yang di atas gunung, yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa? Karena ada terang di sana. Haleluya.
Saya rindu biarlah kehidupan kita memancarkan terang Tuhan. Amin. 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 Kalau ada terang, maka kegelapan akan sirna. Ya. Haleluya. Yang kedua, kalau ada terang, kegelapan tidak eksis lagi. Kegelapan maka tidak akan eksis lagi, saudara. Kalau ada terang di sana, kita yang akan muncul terang benderang, kata firman Tuhan, seperti rembang tengah hari. Wih, menyilaukan, saudara. Ya. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, dengan kita memiliki hidup yang kekal, maka kita menjadi apa? Teman pewaris Kristus. Roma 8 ayat yang ke-17, coba kita baca sekali lagi. Roma 8 ayat yang ke-17. Roma 8 ayat 17, sudah ketemu? Bisa, Fit? 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, apa katanya? Ayo baca sama-sama. Keluarkan suaranya. 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Katakan yes. Yesus itu yang mewarisi bersama dengan Bapa. Katakan amin. Kalau kita terima hidup, memiliki hidup eternal life yang tadi saya katakan, maka kita juga akan menjadi teman sepewaris bersama dengan Kristus. Sama seperti Yesus menerima hak waris karena dia anak. Bukankah dia anak yang sulung dan kita saudara-saudaranya? Ya. Kata firman Tuhan. Maka kita juga akan menerima warisan yang sama, yaitu janji-janji Allah. Yes. Walaupun mungkin di ayat ini ada kalimat begini, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Tapi saya mau katakan, penderitaan itu tidak kekal. Penderitaan itu hanya sebentar saja, saudara. Ya. Tetapi kemuliaan Tuhan itu yang kekal, yang akan kita terima Amin. bersama-sama dengan Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Oke, hari ini engkau sedang dalam penderitaan, tapi engkau harus mengerti penderitaan yang kau alami itu penderitaan karena apa? Karena dosa? Karena engkau tidak mengenal Allah? Atau ini karena ujian untuk engkau naik level? Engkau mengerti, saudara. Ya. Amin. Kalau engkau sudah mengerti, oh ini saya menderita karena supaya saya naik level, ada ujian ini untuk saya naik tingkat, level rohani saya bertambah mungkin, stage rohani saya mungkin level up, next level. Wah, saudara nggak akan saudara terjebak dengan penderitaan selama-lamanya. Saudara tidak akan bersungut-sungut ketika mengalami ujian. Katakan amin. Amin. Tapi saudara akan terus. Saya mau tanya, anak-anak sekolah kalau seandainya mengalami ujian, ada nggak dia bersungut-sungut? Enggak. Apa yang dia lakukan? Semangat belajar, karena dia tahu kalau dia nggak semangat belajar pasti nggak naik kelas, pasti nggak lulus. Begitupun dengan kita, wah, harusnya kita bersemangat, harusnya kita excited ini, wah luar biasa. Amin. Saya percaya ujian apapun, biasa seperti tadi saya sampaikan, kalau engkau mengenal Allah, tidak ada ujian yang berat. Amin. Tidak ada ujian yang berat. Yang bikin berat kan sebenarnya apa? Jiwa kita yang belum ditransformasi, sehingga kita merasa, wah, Allah nggak sayang dengan saya karena nggak kenal Allahnya. Wah, Allah jahat, loh, hati-hati saudara. Engkau berkata, wah Tuhan jahat. Enggak. Walaupun kadang-kadang Tuhan memberikan kita ujian berat, tapi nggak selama-lamanya. Kalau engkau tetap bertahan, wah, hanya yang bertahan sampai kesudahannya, kata firman Tuhan, maka dia yang akan diangkat bersama-sama dalam kemuliaan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Makanya
kita harus memiliki hidup yang kekal itu. Bilang kiri kanan, kamu harus memiliki hidup yang kekal itu. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Biarlah kita mengunci hidup yang kekal itu harus kita miliki. Yang pertama, kalau hidup yang kekal itu kita miliki, maka apa tadi? Maka roh kita akan aktif. Indra rohani kita akan aktif. Kemudian kita akan mengenal kebenaran, katakan amin. Dan kita akan memiliki hidup yang kekal, memiliki roh keputraan itu, spirit of sonship itu yang akan membuat kita menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak Allah yang dewasa. Kemudian kita akan mempunyai terang dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak ada kegelapan lagi. Kegelapan tidak akan eksis. Ketika kita memiliki terang, maka kegelapan akan sirna. Katakan amin. Yang terakhir, maka kita akan menjadi pemas pewaris bersama-sama dengan Yesus. Segala janji-janji Tuhan, saya katakan kemarin berapa janji Tuhan? Ada banyak. Kurang lebih 33.000 janji Tuhan. Itu harus saya dan saudara terima. Itu harus saya dan saudara nikmati. Haleluya.